Kristus Tuhan kami. Mulia hati mabuk puji-puji roh pasal rohanan terbamu bisa asih doa Tuhan latong namun pemutihan satu saja Tuhan boleh menaik masuk. Tuhan mulia hati Tuhan di tari parpon masih Tuhan imasian boleh nami yang lebih sekarang kota Tuhan namun pendidikan langsungnya katim Tuhan lima ada pasal pun kata menunggu di motor yang keluarga Tuhan rahmati ya perhubungan asih Tuhan asal taripar kami dia lebih bisa berguna untuk Tuhan. Tuhan daripada jauh daripada menami mulai dengan Tuhan dan kasasimu pas-pasun yang binasamu di untuk Tuhan. Tuhan ramu demi Tuhan asal Tuhan dan persaksian yang Tuhan daripada kami langsung dari Tuhan laka dan dalam binasaan berkenan Tuhan agar kami sudah besar di Tuhan dan kami sekolah ramu di Tuhan mengatur dia malaka Tuhan, pengotot jadi-jadihan Tuhan akan meras masalah ratusan Tuhan akan meruna dengan batu-batu Tuhan. Tuhan dibatan kami mulai dengan Tuhan di pasar orang berbamu di sudia kasih Tuhan namun dosa kami Tuhan di berbamu di mulut saya saja berasi dosa yang sama Tuhan asal terlebih hanya Tuhan di kasih silang besar-besar menaruh ini mulai termasuk supaya orang kami matang yang beriman mari anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mulia hati merimu. Amin. Horas, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengakui di dalam kehidupan kita pasti mengalami satu ketakutan atau kekhawatiran apalagi berasal dari luar diri kita. Dan dalam setiap yang telah kita jalani, kita menyaksikan bagaimana besarnya kuat kuasa Tuhan yang memberikan perlindungan dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Ini juga yang ada di dalam hati yang menuliskan psalmen ini. Dia mengalami satu sukacita yang besar, bahkan imannya menyaksikan bahwa Tuhanlah perisai dan perlindungan. Pasal 3 ini berisikan tentang nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Dia sebagai seorang raja tentu tidak hanya diliputi oleh segala kesenangan dan kekayaan, tetapi Raja Daud juga diliputi berbagai kesulitan dan masalah di dalam kehidupannya. Sebelum dia menjadi raja ataupun setelah dia menjadi seorang raja, dia sangat sering menghadapi serangan dari musuh. Tidak ada yang diandalkannya dalam hidupnya, bukan kuasanya, bukan kejayaannya, apalagi hartanya. Tapi dengan rendah hati dia mengatakan bahwa Tuhanlah perisai dan perlindungan dalam hidupnya untuk bisa menang dari segala serangan musuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita mengimani dalam hidup kita. Meskipun kita melakukan segala yang baik dalam hidup kita, tetapi bisa-bisa saja ada orang yang tidak senang dengan kita. Ada orang yang iri hati dengan kita, merencanakan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Apakah omongan, perbuatan, atau dalam pikiran mereka bermacam-macam. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, inilah yang menjadi kebanggaan dan keistimewaan kita, bahwa semua itu
akan bisa kita menangkan karena yang kita andalkan dalam hidup kita adalah Tuhan, sang perisai kita. Perisai dalam perperangan itu menjadi satu perlindungan dari serangan atau senjata musuh terhadap kita. Demikian juga kita mengimani dalam hidup kita. Kalau bukan karena Tuhan yang berdiri di depan kita untuk mengiring hidup kita, memegang tangan kita, tentu kita tidak akan mungkin bisa sekuat ini menjalani kehidupan kita. Saudara-saudara, bersyukurlah dan banggalah punya Tuhan yang selalu menolong dan menyelamatkan hidup kita dalam segala kondisi apapun. Saat ini kita menyadari bahwa musuh kita tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus melakukan serangan kepada kita. Siapakah dia? Musuh kita adalah iblis, kuasa kegelapan dan dosa, yang selalu mengincar kita, yang selalu melihat di mana titik-titik kelemahan kita, sehingga dia menginginkan supaya kita jatuh dan lemah dan menjauh dari Tuhan. Syukur pada Tuhan, anaknya Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat, membebaskan kita dari kuasa iblis, kuasa kegelapan dan dosa. Itu sudah lenyap dan dimenangkan oleh Tuhan dengan kuasa pengorbanannya. Saudara-saudara, ini yang sangat penting bagi kita. Meskipun Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tapi kuasanya tetap ada bagi kita di dunia ini, khususnya buat orang yang percaya. Oleh karena itu jangan pernah takut oleh apapun yang ada di dunia ini. Takutlah akan Tuhan. Dialah Allah yang penuh kuasa dan yang bisa memampukan kita untuk bisa lepas dari segala ancaman apapun, bahkan serangan-serangan musuh atau kuasa kegelapan di rumah kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, atau dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudara, inilah peneguhan yang disampaikan oleh Tuhan buat kita. Mari kita jalani kehidupan kita dengan berani. Kenapa harus berani? Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan perisai kita. Jangan takut oleh apapun, tetapi mari kita hidup dan mengimani Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Bersama dengan keluarga Amang Manurung, Inang Gultom di rumah ini, kami menyampaikan firman ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu yang meneguhkan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai dan menjalankan aktivitas kami hari ini, Engkau terlebih dahulu menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa Engkau adalah perisai dan pertolongan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengakui, kalau bukan karena kuasa dan penyertaan Tuhan kami menjalani hidup ini, kami sangat lemah, kami sangat rapuh dan tidak berdaya. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan membebaskan kami dari musuh terbesar kami, yaitu iblis, kuasa kegelapan dan kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk menjalani setiap hari lepas hari dalam hidup kami dengan keberanian dan mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin Engkau berjalan di depan kami, menjadi perlindungan dan perisai bagi kami. Kami berdoa untuk keluarga Mang Manurung, Inang Gultom, Claudia dan Jovel di rumah ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan damai sejahtera di rumah ini. Kiranya Roh-Mu Tuhan yang menguasai rumah ini, sehingga tidak ada kekuasaan yang lain yang bisa masuk ke rumah ini, di dalam keluarga ini, sehingga mereka bisa hidup dengan damai sejahtera,
dan menerima sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga ini yang Tuhan telah berkati dan cukupkan semua yang perlu bagi mereka untuk menyelesaikan pembangunan rumah ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka yang tinggal di rumah ini, memberikan kesehatan terlebih kepada Inang, supaya Inang bisa sehat dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menjagai untuk segala apapun yang ada di dunia ini. Kuasa kegelapan atau kuasa hal yang lain sekalipun tidak akan bisa mengimbangi kuasa Tuhan yang hadir di rumah ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Claudia yang menjalankan studinya di kampus, juga buat Jovel, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan memberikan ketekunan bagi mereka untuk menjalani studi masing-masing. Kami berdoa untuk semua kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, kiranya Engkau menerangi langkah kami, sehingga kami bisa terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin.